Halo teman-teman, balik lagi bareng Bang Gilumban Raja. Hari ini tanggal 25 Desember, hari Minggu ya teman-teman ya. Dimana umat Kristiani merayakan Christmas, Natal ya teman-teman. Dan sekedar informasi buat teman-teman, gue sekarang pindah ke Jilina teman-teman. Di kota sebelumnya kan kita tinggal di Povaska, kota kecil teman-teman. Nah sekarang gue tinggal di Jilina, yaitu kota terbesar ke-5 di Slovakia teman-teman, dengan populasi 80.000. Bisa bayangin teman-teman kalau mereka nonton bola kan di Stadion Gelora Bung Karno, udah sepi nih kota. Dan ini gue lagi jalan di sekitar apartemen gue teman-teman. Sepi sih, nggak banyak orang di sini. Sepi, nggak banyak orang, mungkin mereka lagi merayakan Natal teman-teman. Oke. Dan gua mau sharing tentang 5 tantangan hidup di Slovakia. Dan kita ngobrol santuy lagi kali ini, tapi jangan sambil jalan teman-teman. Kita nyari taman aja biar enak ngobrolnya, oke? Nah ini dia, gua udah nemu taman di sekitar daerah kawasan apartemen gue ya teman-teman. Lihat, bisa dilihat ini kota Jilina teman-teman, tanggal 25 Desember, hari Minggu. Di sini cukup lumayan dingin ya teman-teman. Walaupun salju udah mencair. Ini sebelumnya di sini banyak banget salju teman-teman. Oke, kita ngobrol aja. Oke teman-teman, jadi gua pindah ke sini tuh bareng teman-teman Indo yang lain ya. Nah, jadi ibarat dulu pas waktu kita tinggal di Povaska itu, ibaratnya gini teman-teman. Gua tinggal di Karawang dan perusahaan gua ada di Bekasi gitu. Jadi harus pulang pergi pakai kereta 35 menit teman-teman. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan di sini kan kita enak tinggal jalan aja teman-teman ke perusahaan juga kan gitu. Oke, the first teman-teman, bahasa. Jadi banyak orang Indo yang berpikir bahwa bule itu kan bisa bahasa Inggris gitu teman-teman. Tapi di sini di Slovakia ya sama seperti kita, mereka punya bahasa sendiri teman-teman. Ya itu native, mereka itu punya bahasa Slovak. Ya sama seperti kita di Indonesia, kita punya bahasa juga kan, bahasa Indonesia sebagai bahasa kita. Jadi jangan berpikir bahwa orang bule itu mereka semua bisa bahasa Inggris. Enggak teman-teman. Seperti di sini enggak banyak yang bisa bahasa Inggris ya, terkecuali anak-anak muda, anak-anak yang masih mahasiswa di universitas ataupun anak-anak muda yang lagi sekolah SMA kayak gitu, dan mereka pun berbahasa Inggrisnya juga tidak lancar teman-teman. Nah di sini big problem banget buat kita kan, termasuk gua gitu. Nah kalau misalkan ini menurut pengalaman gua pribadi ya, based on my experience gitu teman-teman. Contohnya gini, ketika gua belanja ke supermarket, di situ kan susah banget buat nentuin. Dan juga ketika kita mau beli daging-daging kan di situ nggak ada yang bacaannya bahasa Inggris, semua bahasa Slovak teman-teman. Nah kita kan susah untuk mencari apakah ini mengandung babi atau enggak kan. Nah untuk berkomunikasi juga, untuk nanya misalkan ke kasir gitu, oh ini ada mengandung babi atau enggak kan sulit kalau kita nggak tahu bahasa Slovak teman-teman. Ini benar-benar problem yang sangat sulit teman-teman gitu. Dan juga banyak kasir di sini para lansia ya, itu di supermarket. Dan yang kedua teman-teman, di train station teman-teman, di stasiun kereta api. Di situ teman-teman, ketika gua beli tiket misalkan ke kota A misalkan, nah ternyata salah juga teman-teman. Kadang-kadang mereka salah anggapan bahwa gua mau ke kota B gitu. Soalnya kan nama-nama kota di sini hampir-hampir mirip. Contoh kayak misalkan kayak Dolny Ricop, Horny Ricop. Yang sebelumnya kota gua tinggal kan namanya Povaska Bystrica. Ada juga lagi namanya Povaska Tepla kayak gitu teman-teman. Kita harus pintar-pintar aja teman-teman di sini. Kalau gue sih paling ngegunain body language, kalau nggak pakai Google Translate teman-teman, kayak gitu. Nah ini menurut pengalaman gue aja ya teman-teman ya, kayak gitu. Itu yang pertama teman-teman. Kita lanjut yang kedua teman-teman. Nah yang kedua ini jelas banget teman-teman, big problem banget teman-teman, yaitu apa? Weather, cuaca teman-teman. Nah dulu pas waktu gue pertama kali datang ke sini bulan Juni ya, gue masih inget tanggalnya juga, tanggal 11 Juni 2022. Nah di situ emang benar-benar ngasih musim panas teman-teman, tapi musim panas pun udaranya masih dingin, sejuk gitu ya, sekitaran 17 derajat, 16 derajat. Ini cuaca kalau di Indo itu paling daerah kayak kawasan Lembang di pagi hari kan, Ranca Upas sudah benar-benar dingin kan. Di sini summer pun dingin teman-teman, dan juga kadang-kadang panas. Perubahannya itu nggak menentu teman-teman. Kadang-kadang misalkan hari ini 16 derajat,
nanti misalkan minggu depannya lagi 40 derajat, bisa sangat panas kayak gitu. Itu pas waktu summer teman-teman. Nah terus perubahan lagi ketika musim dingin teman-teman. Nah winter ya. Nah masalah banget kan buat orang Indo kan, karena kita di Indo nggak punya musim dingin kan, kebunnya salju kan. Kita panas sepanjang tahun kan. Di sini pas winter bisa nyampe minus 20 teman-teman. Coba bisa bayangin di situ. Gua minus 5 aja udah benar-benar kedinginan teman-teman. Waktu pertama kali ke sini aja gua langsung sakit teman-teman, langsung meriang. Itu sih pengalaman benar-benar terburuk. Kayak gitu sih. Cuaca the big problem. Nah, yang ketiga, perubahan waktu teman-teman. Nah, jadi gini. Kalau misalkan summer, musim panas, kita itu matahari terbit ya teman-teman, mulai dari jam 6 itu matahari udah terbit jam 6 dan matahari terbenam di jam 8 kalau enggak jam 9 teman-teman. Jadi siangnya itu lebih lama kalau musim panas teman-teman. Nah susah juga kan, tantangan juga buat kita kan buat ngatur jadwal tidur kan, misalkan gitu. Kalau misalkan di Indo jam 9 udah malam, jam 10 udah malam, kita udah tidur. Tapi kalau di sini jam 8 tuh ibarat kayak jam 3 sore, masih panas, masih kayak ya jam-jam sekitar jam 3 jam 4 gitu teman-teman. Dan juga kalau di summer itu perbedaan waktu antara di Indo dan juga di Slovakia ini, terutama di kawasan Eropa ya, cuman beda 5 jam aja teman-teman. Nah ketika summer ya, cuman beda 5 jam waktu antara Indo dan juga waktu antara Republik Slovakia ini. Dan juga di winter otomatis mundur 1 jam waktunya teman-teman. Jadi perbedaan waktu di Indo dan Republik Slovakia ini jadi 6 jam teman-teman. Dan juga ini permasalahan di musim winter ini yaitu waktunya juga. Jadi siang yang lebih cepat sekarang. Dalam arti gini, matahari terbit dari jam setengah 8, kalau nggak jam 8. Jam 8 itu matahari udah mulai terbit teman-teman. Nah jadi terbenamnya pun jam 3 sore ataupun jam setengah 4 sore itu udah terbenam. Nah gitu. Jadi benar-benar banget ini waktu ini nggak menentu kalau di Slovakia ini teman-teman. Jadi ini juga tantangannya buat teman-teman. Yang keempat teman-teman, makanan. Jelas banget ini makanan. Nah di sini kan kita sebagai orang Indo tuh kan makan nasi. Ada peribahasa mengatakan kan, kalau misalkan nggak makan nasi belum makan gitu rasanya kan. Benar nggak teman-teman gitu. Di sini tuh kan orang Eropa beda sama orang Asia, terutama orang Indo ya. Kita makan nasi sebagai makanan pokok bagi kita kan, kenyang gitu. Tapi di sini roti itu sebagai makanan pokok orang Slovakia teman-teman, orang Eropa. Dan juga kalau untuk mencari beras sangat sulit juga teman-teman, karena apa? Nggak banyak dijual gitu. Dan paling kita nemu itu kayak di pusat perbelanjaan besar ya, kayak misalkan di Kaufland, Lidl, Tesco. Jadi itu adalah pusat perbelanjaan orang-orang sini gitu. Dan juga beras ini dijual nggak kayak di Indo, kayak misalkan Bu beli dulu 1 liter, Bu beli dulu 2 liter, nggak kayak gitu. Di sini tuh paling cuman 1 kilo, cuman 1 kilo doang teman-teman dijualnya per plastik gitu. Dan juga di sini jelas sekali teman-teman juga pada tahu banyak sekali daging babi dijual teman-teman gitu. Dan kadang-kadang juga kita sulit untuk menentukan ketika contoh kita beli sosis kan. Nah di sosis ini apakah ada bahan-bahan kayak misalkan minyak dari babi atau apa, ini sulit juga kan, karena yang gue sebutin tadi kayak misalkan di ingredients nggak ada bahasa Inggrisnya gitu. Paling mereka bahasa Slovak semua. Dan paling gue nanya ke kasir gitu. Dan ini bersangkutan juga kan teman-teman sama yang tantangan nomor 1 tadi, bahasa itu. Nah, jadi di sini banyak dijual daging babi. Tips dari gue paling makan itu paling beli nggak jauh teman-teman, paling dari telur. Kalau nggak telur paling ya daging ayam. Daging ayam pun kan kita nggak tahu di sini disembelih secara halal ataupun enggak kan. Ya kalau tips dari gue sih yang penting bismillah dulu gitu sebelum makan kan. Nah kita nggak pernah tahu kan kayak halal atau enggaknya gitu teman-teman. Yang terakhir teman-teman, yang kelima, tantangan yang kelima itu apa teman-teman? Sholat ya, waktu beribadah gitu. Kita kan sebagai umat muslim beribadah 5 kali sehari teman-teman ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kan. Kalau misalkan kita bekerja di sini nggak ada toleransi buat sholat teman-teman. Dan juga kalau misalkan bekerja pun kita bekerja 7,5 jam sehari. Karena 30 menitnya itu untuk istirahat. Istirahat pun untuk hanya dipakai makan teman-teman kayak gitu. Kita kan sebagai umat muslim kalau misalkan buat sholat sulit gitu. Beda ketika kita di Indo kan. Kalau misalkan kerja di Indo di suatu perusahaan juga kan disediain musola gitu. Nah kalau di sini tuh nggak ada
toleransi untuk sholat teman-teman. Jadi kalau kita ketika bekerja, kalian fokus aja bekerja gitu. Bersangkutan dengan yang tadi untuk waktu sholat, dan waktu sholat juga kan di sini pasti berbeda dengan di Indo kan teman-teman. Kalau di Indo kan jam 6 matahari sudah terbenam kan, dan itu waktu maghrib. Nah kalau misalkan di sini di musim panas ya, matahari baru terbenam jam 9 waktu maghrib gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu aja 5 tantangan hidup di Republik Slovakia teman-teman. Enggak cuma di Slovakia sih teman-teman, sebagian besar di negara-negara Eropa lainnya teman-teman gitu. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman, entah itu teman-teman yang mau datang ke Eropa buat traveling, entah itu teman-teman yang datang ke Eropa buat bekerja ataupun mahasiswa, student. Segitu aja di gua, dan ini pun berdasarkan pengalaman pribadi gua ya teman-teman gitu, dan juga menjadikan bahan pertimbangan buat teman-teman yang suatu saat pengen datang ke Republik Slovakia. Dan jangan lupa juga teman-teman, sebagai bentuk dukungan dari teman-teman, karena gue sudah meluangkan waktu untuk memberikan informasi, mengedit video ini di waktu senggang kan, mohon dukungan untuk di subscribe teman-teman. Kalau kalian suka, di like juga, share juga ke teman-teman yang lain yang pengen tahu lebih tentang Republik Slovakia ini. Dan gue bakal bikin video-video selanjutnya mengenai informasi, wawasan, dan juga lain-lain teman-teman. Oke. Dan juga semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki juga yang melimpah teman-teman. See you in the next vlog teman-teman. Bye.